Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang latihan soal operator logika yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu not, and, or, dan XOR. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soal menyelesaikan suatu proposisi gabungan gitu ya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, misalkan saja di sini kita akan coba membuat soal gitu ya tentang yang dari mulai sederhana dulu mungkin ya. Jadi kita punya kalimat X ini, dia terdiri dari kalimat proposisi gabungan, yaitu misalkan kita punya nilainya adalah, A, N negasi B gitu ya, terus XOR, negasi dari A OR B, misalnya seperti itu ya. Nah, perlu kita ketahui, pada saat Anda mengerjakan soal latihan seperti ini, maka Anda harus melihat ada beberapa proposisi dari kalimat gabungan tersebut. Nah, seperti kita lihat di layar, ini terdapat dua proposisi, yaitu A dan juga B. Sehingga kalau ada dua proposisi, berarti kan 2 pangkat 2, sehingga akan ada 4 kombinasi nilai true dan false-nya. Nah, kita coba susun saja terlebih dahulu nilai A, B-nya, true, true, kemudian true, false, false true, dan false false. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita cari prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, biasanya yang diprioritaskan itu adalah tentunya yang dalam kurung, gitu kan ya. Nah, di sini ada 2 kurung, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, seperti itu. Sehingga biasanya kita kerjakan yang paling kiri dulu, gitu. Jadi kita coba kerjakan dulu prioritas kurung yang sebelah kiri ini. Nah, kalimat proposisi gabungan di sebelah kiri itu disusun dengan proposisi A, N negasi B. Nah, di dalam biasanya begitu kita mengerjakan di dalam kurung, prioritas yang kedua adalah yang bernegasi. Sehingga di situ kita cari dulu negasi B-nya. Jadi kita cari negasi B. Nah, untuk mengingat video dari materi sebelumnya, kalau negasi itu adalah kebalikan, ya kan, not gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ini B-nya adalah true, maka kebalikannya adalah false. Kalau false, maka kebalikannya adalah true. Seperti itu ya. Nah, setelah negasi B-nya kita peroleh, maka selanjutnya adalah kita tidak ada prioritas lagi di dalamnya. Artinya di dalamnya nggak ada kurung lagi gitu, sehingga kita bisa langsung mengerjakannya. Jadi A, N, negasi B. Nah, sekarang kita lihat A, proposisi A di N-kan dengan negasi B. Nah, kita review kembali materi dari operator N sebelumnya. Konsepnya dari tabel kebenaran N itu adalah jika ada satu proposisi bernilai salah, maka hasilnya akan salah, gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini A di N kan dengan negasi B. Di sini negasi B-nya false ya. Saya nggak perlu nilai A-nya, pasti hasilnya adalah false. Ini true, oke kita lihat A-nya, A-nya juga true, jadi hasilnya adalah true. Yang ini karena false, pasti false. Yang ini A-nya false ya, jadi hasilnya adalah false. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang pertama ini sudah selesai, prioritas kurung yang pertama sudah selesai, sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung yang ini. Nah, di soal sini adalah nilainya negasi dari A or B. Nah, sehingga yang perlu kita kerjakan adalah yang dalam kurungnya dulu. Jadi kita cari A or B-nya dulu. Nah, kalau konsep tampil kebenaran dari OR, perlu kita ingat kembali kalau OR itu adalah jika satu proposisinya bernilai true, maka kita nggak peduli proposisi yang lainnya, maka hasilnya pasti true gitu kan ya. Jadi kita lihat A-nya di sini sudah true, pasti hasilnya adalah true. Kita lihat di sini A-nya true, pasti hasilnya adalah true. Kemudian di sini B-nya bernilai true, berarti di sini juga true. Karena di sini A dan B-nya adalah false, maka hasilnya adalah false. Oke, jadi yang ini sudah kita kerjakan. Nah, perlu diperhatikan, terkadang teman-teman mahasiswa suka lewat gitu ya. Karena ini sudah dikerjakan yang dalam kurungnya, jadi yang negasinya suka diabaikan gitu. Padahal sebenarnya sangat berpengaruh sekali ya. Jadi setelah Anda cari A or B-nya, kemudian kita negasikan. Jadi negasi dari A or B. Nah, jadi dibalik gitu ya nilainya ya. Jadi ini true, sekarang jadi false, sekarang negasi, false jadi true. Oke, ruas kiri sudah selesai, dalam kurung, ruas kanan juga sudah selesai, maka sekarang tinggal kita XOR-kan ya. Jadi kita XOR-kan antara yang ini dan yang ini. Oke ya, Anda bisa tulis lagi ya, jadi A, N negasi B, XOR dari negasi A OR B. Nah, diingat-ingat lagi konsep dari tabel kebenaran OR gimana? OR itu kalau misalkan ketemu
OR itu akan bernilai sama, ya sorry, XOR itu akan bernilai false jika nilai proposisinya sama. XOR akan bernilai false ketika proposisinya bernilai sama. Jika proposisinya bernilai beda, true, false, false, true, maka hasilnya adalah benar, gitu ya. Nah, sekarang kita cek false XOR false. Karena nilainya sama, maka di sini adalah false. True XOR false, maka hasilnya menjadi true. False XOR false berarti false. False XOR true menjadi true. Nah, ini adalah hasil akhir. Jadi X ini sama dengan hasilnya adalah false, true, ya. Jadi kalimat yang disusun oleh N negasi B, XOR negasi A, OR B. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah cara untuk mengerjakan atau mencari nilai dari tabel kebenaran menggunakan apa namanya? Ya, menggunakan tabel kebenaran. Dari proposisi gabungan menggunakan tabel kebenaran. Sekarang kita coba soal yang kedua, kita coba agak sedikit lebih rumit begitu ya. Dari soal yang pertama, misalnya kita punya kalimat Y, ini disusun dengan kalimat seperti ini, misalkan negasi A XOR negasi dari B N negasi C, kemudian kita coba OR-kan dengan misalkan kita punya di sini kalimatnya adalah negasi dari A OR C, misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang seperti yang sudah kita kerjakan di soal yang pertama, kita lihat dulu dia ada beberapa proposisi. Jadi kalau kita lihat di situ ada A, B, dan C, sehingga ada 3 proposisi. Karena ada 3 proposisi berarti 2 pangkat 3, sehingga akan ada 8 kemungkinan atau kombinasi nilai true dan false. Jadi kalau kita susun dulu A, B, C, true, kemudian kita susun aja dulu nomornya. Nah, kalau Anda mengingat pola begitu cara menyusun tabel kebenaran, boleh kita susun dulu dari C-nya ya. Jadi true, false, kemudian true, false lagi, true, false, true, false. Kemudian yang B-nya berarti selang-seling 2 kali. True, true, false, false, true, true, false, false. Dan yang A-nya selang-seling 4 kali 4 kali ya. True, 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 kemudian false, 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 false. Oke. Nah, caranya mungkin sama dengan pada saat nomor 1 tadi, kita lihat ada prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita lihat di sini, itu disusun oleh ada 2 kurung utama gitu ya, yang saya bilang mungkin sebelah kiri ini dan yang sebelah kanan ini gitu kan ya. Nah, kita kerjakan dulu dari yang prioritas yang paling kiri dulu. Nah, kalimatnya itu disusun di dalamnya ternyata juga proposisi gabungan, di dalamnya juga ada kurung lagi gitu. Nah, sehingga jika kita mau mengerjakan yang sebelah kiri, kita kerjakan aja lagi yang di dalam kurungnya. Ya, jadi kita kerjakan ada 2 kurung di sini, mungkin saya bilang ini adalah yang 1, ini adalah 2. Kita kerjain yang nomor 1 dulu gitu ya, prioritas kurung nomor 1. Di nomor 1 ini kebetulan kalimat yang disusun oleh ada prioritas lagi gitu ya di dalam kurung ternyata. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ini, yaitu negasi dari B, N, negasi C. Sehingga kalau kita mau mengerjakan yang ini ya, kita cari dulu negasi C-nya gitu ya. Kita kerjakan dulu yang ini, kita cari negasi C-nya. Jadi kebalikan gitu ya teman-teman ya. Jadi false, true, false, true, false, true, false, true. Udah dapat negasi C, kemudian kita N kan dengan B. Jadi B, N, negasi C. Kurungin ya. Nah, berarti B di N kan dengan negasi C. Ingat kalau N itu ada asal ada false, pasti false gitu ya. Ini pasti false, kemudian B-nya ini true, berarti true. Kemudian ini pasti false, ini B-nya false ya. Ini negasi C-nya false, kemudian B-nya true, negasi C-nya true, berarti true. Yang ini false. B-nya adalah false, berarti false. Oke. Kita lihat ternyata si kalimat B, N, negasi C itu harus dinegasikan. Sehingga di sini negasi dari B, N, negasi C. Nah, kita balik nilainya ya. Jadi true, false, true, 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 false, true, true. Oke.
Setelah selesai yang di dalam kurung ini, prioritas yang di dalam kurung kedua, maka selanjutnya adalah kita XOR-kan dengan negasi A. Jadi langkah yang berikutnya adalah negasi A di XOR-kan dengan negasi B and negasi C. Oke ya, berarti negasi A. Nah, karena A-nya belum ada ya, negasi A-nya belum ada, teman-teman bisa cari dulu negasi A-nya. Jadi kita bikin dulu negasi A. Atau kalau misalkan, kayaknya nggak perlu saya tulis Bu, gitu ya, kayaknya nggak perlu saya tulis, karena sudah tahu gitu ya, tinggal Anda nanti balikan aja jadi false di XOR-kan dengan true gitu bisa aja sih tanpa kita tulis. Tapi ini supaya mengurangi kesalahan mungkinlah gitu ya, kekeliruan biasanya karena kalau udah banyak teman-teman mahasiswa suka kalau udah banyak tuh suka jadi apa namanya, kurang teliti gitu ya, jadi kita tulis aja dulu ya. False, false karena negasi A ya, berarti kan dibalik ya, false-nya dulu 4 kali, sisanya true. Baru setelah itu negasi A-nya kita XOR-kan dengan negasi B and negasi C. Jadi negasi A ini kita XOR-kan dengan yang ini gitu ya. False XOR true jadi true, kemudian ini false false jadi false. Ini true, true, false, true, false, false. Oke. Sekarang yang sebelah kiri udah selesai. Nah, sekarang adalah kita kerjakan yang prioritas nomor 2 ini ya. Negasi A or C. Berarti kita kerjain dulu yang di dalam kurungnya, yaitu A or C. Jadi kita kerjain A or C-nya dulu. Ingat kalau tabel kebenaran OR itu adalah asal ada satu yang bernilai benar, maka benar gitu ya. Satu proposisinya benar berarti benar. A-nya true, ini saya yakin sampai ke 4 sini true ya. Karena A-nya ini kan true ya. Nah, berarti true nih sampai ke bawah true. True sampai ke 4 ya. True, true. Oke, selanjutnya ini yang kelima false or true. Oke, ini berarti true lagi. False. False berarti false. False or true ini true. Kemudian ini false or false berarti false. Udah selesai, kemudian jangan lupa ini ada negasi. Jadi tambahkan negasinya. Negasi dari A or C. False, 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 true, false, true. Baru yang terakhir adalah kita OR-kan antara yang 1 dan yang 2 ini ya. Jadi kalau emang panjang biasanya sih kita kasih tanda aja ini gini. Gitu ya, sama yang ini ya. Nah, jadi 1 di-OR-kan dengan 2 gitu ya. Jadi 1 ini di-OR-kan dengan yang 2 ini gitu ya. Jadi true or false yaitu true ini false. Ini true ya, 2 ini true berarti ini hasilnya akan true, true. Ini false, ini true, ini false, ini true. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil akhir untuk kalimatnya proposisi gabungan dari yang lebih kompleks gitu sih kalimatnya ya menggunakan tabel kebenaran. Mudah-mudahan bisa difahami. Untuk latihan soal nanti dapat dilihat di e-learningnya. Terima kasih banyak untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.